baca salawat, lagi kesel, lagi seneng, lagi bahagia baca salawat. Kadang-kadang ibu lagi sakit ditanya, Bu, dimarahin sama suami, sakitnya di mana? Allah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Suaranya bersama-sama selawat. Salatullah kira-kira itu dibawa tikar aja, dibawa ke saat kita meninggal dunia, yang dibawa adalah amal ibadah kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pemahaman di lingkungan ini judulnya luar biasa ini. Ini kalau ceramah bisa 5 kali Ramadan ini. 5 kali Maulid, alhamdulillah bisa diundang nanti berikutnya. Agar dapat menjalin kehidupan yang damai dan harmonis, menjalin ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan masyarakat dengan akhlakul. Sekali lagi, no takabur, no tidak sombong. Anggota dewan jangan sombong dengan jabatannya. Di sini ada nggak anggota dewan? Anggota dewan ada nggak Pak RT? Alhamdulillah beralangan. Anggota dewan jangan sombong. Ini kadang-kadang dia mengamalkan ayat kursi. Udah dapat kursi lupa sama ayatnya. Betul apa tidak? Ya Allah, lagi mau mencalonkan dia bilang, yuk masjid nih musola Al-Latif, yuk bersama-sama kita bangun, kita bangkitkan, yuk kita renovasi. Udah jadi dewan ya Pak itu? Lupa, masa? Yuk bersama-sama hidup di dunia ini cuman bersebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna biislahi ma'isatina linailis sa'adah waridah. Allahumma faqihna bidin, amin. Allahumma faqihna bidin, Allahumma faqihna bidin wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua RT kita. Siapa namanya Bu? Bapak Selamat sebagai Ketua RT berapa Bu? 0205. Alhamdulillah, dengan jasanya beliaulah menghubungin saya. Bisa tidak ngisi ceramah di kampung apa ini? Banjaran Pucung.
Kalau di Bekasi Pucung adanya sayur pucung. Saya bilang saya kebetulan ada ceramah habis dari tempat ini, insya Allah ceramahnya di Ciputat, Pisangan Barat. Sebetulnya udah pesen tadi, mudah-mudahan ceramahnya pertama. Tapi alhamdulillah karena izin Allah ya sudah terpaksa ceramahnya kedua. Tapi mohon doanya biar nanti acaranya lancar, perjalanannya lancar. Amin ya robbal. Yang nanti juga habis subuh insya Allah di Masjid Raya Bani Umar. Ini alhamdulillah bulan Maulid ini berkah. Sekali lagi kita doakan Pak RT kita mudah-mudahan jadi lurah, amin. Di Papua. Bercanda ya Pak Lurah ya. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah yang jemput saya, alhamdulillah ada Pak Soleh subuh-subuh sampai rumah. Pak Soleh, Pak Kuat, nih Pak Kuat nih sebagai saudara Majalwa Kuat. Ada alhamdulillah Pak Mariono, yang kita doakan biar supaya sehat walafiat, banyak rezekinya. Terutama panitia semuanya biar sehat walafiat semuanya, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun alhamdulillah berkah ini hujan, mudah-mudahan hujan adalah rahmat untuk kita semuanya, amin ya rabbal. Tadi telah sama-sama kita dengarkan ceramah dari guru kita Ustazah Habibah ya, Hajah Habibah, yang alhamdulillah sudah disampaikan materinya banyak sekali. Kalau saya bagian doa, tinggal pulang nih Pak RT. Baik, tadi kita telah dengarkan banyak paparan ceramah dari Ustazah Hajah Habibah yang secara sederhana menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, pentingnya persatuan dan kesatuan luar biasa. Di mana-mana kalau kita bersatu itu luar biasa mudah, gampang, betul atau tidak? Kadang-kadang dalam satu RT itu berbeda-beda, sukunya berbeda, agamanya berbeda, betul atau tidak? Masing-masing berbeda. Yang penting bagaimana kita bisa belajar dengan Nabi. Nabi memiliki akhlak yang luar biasa. Nabi berperangai yang baik, bukan hanya sesama umat Islam, Nabi juga baik akhlaknya dengan non-muslim, dengan orang buta Yahudi. Nabi sangat luar biasa sekali, pengemis. Suatu ketika Nabi dia ingin bersedekah dengan beberapa dinar kepada pengemis Yahudi yang buta. Tapi lagi-lagi pengemis yang buta ini dia cuma mendapatkan fitnahan. Orang buta Yahudi ini senantiasa dia mengatakan jangan percaya kepada Nabi, jangan percaya kepada Muhammad pendusta. Tapi pertanyaannya, Nabi marah nggak? Ternyata Nabi tidak marah. Nabi senantiasa bersedekah. Nabi juga luar biasa. Ketika ada makanan, Nabi mengaum, Nabi nyuapin itu pengemis buta. Ketika disuapin, pengemis buta tetap bilang jangan percaya kepada Muhammad pendusta. Nabi tidak marah. Nabi setiap hari menyelbapi. Nabi senantiasa bersedekah, nyuapin tuh pengemis buta yang senantiasa mengumpat-umpat. Halo Pak RT, baik banget sama warganya, dibantuin tuh tetangganya. Tiba-tiba tetangganya ngoceh mulu, jelek-jelekin Pak RT depan Pak RT. Marah nggak kira-kira? Pasti marah, tapi Nabi tidak marah, luar biasa sekali. Sampai-sampai ketika Nabi meninggal dunia, suatu ketika meninggal dunia, kemudian sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq siapa Bu? Sahabat Rasul. Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah istri Nabi, ke rumah anaknya Abu Bakar sendiri. Siapa namanya? Aisyah. Dia nanya, wahai Aisyah, akhlak apa saja yang belum saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari
Aisyah menyatakan ada Muhammad pendusta, kemudian tetap yang dilakukan bersedekah dengan dinar, bersedekah dengan kue, disuapin itu pengemis. Ketika ditanya siapa anda, saya yang biasa menyuapi anda. Tapi ingat, ternyata dia senantiasa mengumpat, jangan percaya kepada Muhammad sebagai sahabat. Asapnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia masuk Islam, disaksikan oleh Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saksikanlah aku ingin masuk Islam. Dibimbing oleh Abu Bakar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Masya Allah, akhlak Nabi yang luar biasa. Bukankah Nabi mencontohkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada yang namanya kaum muhajirin dan ansor. Ternyata Nabi mempersatukan muhajirin dan ansor. Ini alhamdulillah di kampung Banjaran Pucung kan ada yang orang muhajirin, ada yang ansor. Apa itu muhajirin? Pendatang, orang yang hijrah. Ada orang yang penduduk asli. Yuk bersama-sama untuk menjalin masyarakat kehidupan yang harmonis. Kita saling menghargai, saling menghormati. Bukankah Nabi mencontohkan sahabat muhajirin dibantu dengan ansor? Sebaliknya, saling bersatu. Indahnya kebersamaan, Masya Allah. Ibu-ibu lihat tuh mukanya, kan warna-warni, betul apa tidak? Tuh ibu-ibu wajahnya, make upnya yang ini merah, kadang-kadang shadownya ini dihijauin, atasnya hitam. Apa sebabnya? Indah. Apa sebabnya? Warna-warni. Indonesia ini kan terdiri dari 17.000 pulau, betul apa tidak? Itu belum ditambah Pulau Gadung, Pulau Gebang. Banyak banget. Saya belum lama ini ceramah, pertengahan Januari. Saya ceramah di Sulawesi Utara. Itu Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Bolsel, Bolang Mondo Selatan. Ternyata saya ceramah perjalanan luar biasa. Itu ternyata ceramah kurang lebih saya berangkat 18 jam dari Ciputat, dari Tangsel ke daerah sana berapa? 18 jam. Jalur pesawat 6 jam setengah. Kalau bapak-bapak kira-kira kalau 6 jam setengah kan, kalau ke Arab Saudi kita pergi haji umroh itu kan 9 jam. Berarti tinggal berapa lagi tuh? Tinggal 2 jam setengah tadi kan bisa ke Mekah. Tapi 6 jam setengah ke Manado. Saya kira Manadonya sedekat, ternyata masih jauh lagi Pak. Dari Manado itu sampai ke Bolsel kurang lebih 8 jam setengah. Jadi perjalanannya itu 18 jam. Saya berpikir Indonesia ini kaya raya kali ya. Kurang lebih tadi pulaunya banyak, sukunya juga, etnisnya banyak Indonesia. Ada orang Jawa, betul apa tidak? Ada orang Sunda di sini, ada nggak? Ada orang Betawi, ada? Ada. Coba kita lihat Pak. Kalau orang Sunda, kalau permisi kan ada bahasanya. Punten. Itu kan ya. Permisi, punten. Lah kalau orang Jawa diinjek kakinya, nun sewu, ngasih uang sewu. Orang Solo ketika diinjek dia bilang apa? Maaf kaki saya keinjek. Udah atau bengkak dua. Indonesia kan beraneka ragam yang banyak sekali. Coba kalau orang Betawi kakinya keinjek, dia ngomong gimana? Busuk deh. Kita harus saling menghargai. Rasul menjalin tali silaturahim. Jangan kita egois, jangan kita sombong. No tengil. Apa no? Kalau kita bisa jalin ukhuwah, persatuan dan kesatuan, resepnya sederhana. No tengil. Kalau tengil apa artinya nih Pak RT biasanya kalau di sini? Apa Pak RT? Tengil apa artinya Bu? Tapi ada kepanjangannya tengil. Tengil itu no tengil, no tehnya itu ada tengil teh, terus apa lagi?
N G I L. Berarti no tengil. Apa T-nya? No takabur, jangan sombong. Apa yang disombongkan dengan harta yang kita miliki? Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki. Apakah kalau meninggal dunia dibawa pulang nggak kira-kira? Dibawa pulang nggak Bu? Coba kita lihat orang yang terkaya di dunia aja, kalau mau pulang deh, mau meninggal dunia, cuma dibawa, cuma tikar, itu udah diinjek tuh. Siapa yang bilang katanya orang yang paling cinta, yang paling sayang terhadap saudara-saudaranya, dia solidar sama kawannya, waktu di hidupnya dia luar biasa, dia membantu. Tapi coba bayangkan, kalau ada teman kita yang meninggal dunia, dia ngaku sebagai teman, nginjeknya paling nginjek di kuburannya kan. Terus pertanyaannya, tikernya ditaruh di kuburan mau bawa pulang? Oh tiker, bawa pulang bawa kuburan kira-kira? Itu dibawa, tiker aja dibawa ke saat kita meninggal dunia. Yang dibawa adalah amal ibadah kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pemahaman di lingkungan ini gudunya luar biasa ini. Ini kalau ceramah bisa 5 kali Ramadan ini. 5 kali Maulid, alhamdulillah bisa diundang nanti berikutnya. Agar dapat menjalin kehidupan yang damai dan harmonis, menjalin ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan masyarakat dengan akhlakul. Sekali lagi, no takabur, no tidak sombong. Anggota dewan jangan sombong dengan jabatannya. Di sini ada nggak anggota dewan? Anggota dewan ada nggak Pak RT? Alhamdulillah halangan. Anggota dewan jangan sombong. Ini kadang-kadang dia mengamalkan ayat kursi. Udah dapat kursi lupa sama ayatnya. Betul atau tidak? Ya Allah, lagi mau mencalonkan, dia bilang, yuk masjid nih musola Al-Latif, yuk bersama-sama kita bangun, kita bangkitkan, yuk kita renovasi. Udah jadi dewan berapa itu? Lupa. Masa yuk bersama-sama hidup di dunia ini cuma bersebentar. Suaranya bersama-sama selawat. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan notenya tadi, yang pertama takabur, yuk bersama-sama kita lihat surah Al-Qalam ayat 4. Allah telah menegaskan mengangkat derajat Nabi Muhammad luar biasa, memiliki akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kendor. Ini bapak-bapaknya suaranya pada kemana ini? Yang jawab Allah, yang kompak kita doakan biar banyak rezekinya, amin. Oke, kama qala antayina wa akhirina wa qalidin.
apaan yang saya baca, Bu? Pak RT, apa yang saya baca tadi? Atau Mirin, apa yang saya baca tadi? Itu bukan Quran, Allah. Yang saya baca obat-obatan. Ada yang namanya antangin. Ada yang namanya aspirin. Ada yang namanya konit. Kenapa Allah? Jadi kalau antangin apa ini? Obat apa? Masuk. Aspirin obat pusing, meriang. Kalau konidin obat, yuk bersama-sama jawab Allah ya. Yuk, jangan yang tadi ya, baca Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah telah menegaskan dan sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Yuk bertasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita senantiasa hendaknya dalam kehidupan sehari-hari dihiasi lisan kita, hiasi hati kita dengan gemar membaca sholawat, gemar berzikir kepada Allah Subhanahu, agar apapun yang diberikan oleh Allah, dapat rezeki besarkah kecilkah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Saat Allah berikan ujian musibah, bencana alam, ada yang meninggal dunia, kita semakin bersyukur, semakin bersabar, tabah kepada Allah Subhanahu. Orang yang senantiasa berzikir, senantiasa dia baca sholawat karena hatinya ikhlas, hatinya penuh dengan kemurnian, hatinya dengan qanaah, nerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat rasanya. Saat dia menghadapi masalah, ada resepnya H2N. Apa Bu? H2N. Apa tuh H2N? Hadapi, hayati, dan nikmati. Ibu-ibu lagi kesel sama suaminya karena suaminya lagi marah-marah baik gitu ya. Itu bahasa Bekasi peruan dikit ya. Anak marah-marah aja kita berwudu, habis berwudu sholat baca Quran masih ada ini juga kesel dalam hati, sambil berselawat, karena selawat sambil ngulek nyambel bikin sambal apa? Tomat, sambal sama cabai sambil selawat. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah
Anda kira sambelnya halus kagak? Ya tidak apa-apa baca sholawat, lagi kesel, lagi seneng, lagi bahagia baca sholawat. Kadang-kadang ibu lagi sakit ditanya, Bu, dimarahin sama suami, sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau membuatkan aku. Ya Allah, kasihan banget. Ya Allah, ini kan kita sering senengnya hafalnya lagu dangdut. Coba bukan sholawat, almarhum Puji dulu pernah lagu Jablay jadi baca sholawat. Gak apa-apa, sambil dia punya liriknya berdangdut, dia mendapatkan pahala karena bersolawat gitu kan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ya salami wa taraji, anta tayyiji rabbal alamin, ya Allah ya uhailal judi wal karami, ya Allah ya Allah ya Allah gitu kan. Ya Allah ya Habib Allah, ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rasulullah. Kalau lagu kita tak kira-kira baca selawat bisa nggak? Bisa. Mau baca selawat resmi nggak apa-apa. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asal wa daram, itu biasa kan? Tapi kalau kita lagi sambil nyambel, sambil masak, sambil nyuci, berselawat dibanding dangdut tidak berpahala, boleh silakan berdangdut gitu ya. Tapi dibanding kita rubah liriknya tadi, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini, kau membuatkan aku, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asa liwantaradi, afatayadi rotan alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asa liwantaradi, afatayadi rotan alami, ya uhailal judi wal karami. Silakan dimanapun kita berada, cinta kita ngaku sebagai umat Nabi, cinta kepada Nabi. Buktinya apa? Jangan omong doang. Kita sebagai umat Nabi enggak baca sholawat. Waktu sholat aja tuh sholawat itu banyak benar tuh, ya kan? At-tahiyatul mubarakatuh Allahumma sholli gitu kan? Itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wajar saja kalau Allah angkat derajatnya yang sangat mulia sampai Allah memberikan rahmat dan malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah memberikan sholawat, memberikan rahmat yang luar biasa. Coba kita lihat sholawat ini, coba kita renungkan hadirin. Tidak ada nama-nama di dunia ini kalau kita sebutkan berpahala kecuali nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nabi Adam kita tidak berpahala menyebutkannya, Nabi Isa, nabi-nabi yang lainnya. Tapi kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad berpahala tidak? Berpahala. Pasti kita nyebutnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini luar biasa. Nabi menyatakan dalam sabdanya, man sholla alayya wahidah sallallahu alaihi asrah. Barang siapa yang baca sholawat satu saja buat saya, Allah akan ganjarkan pahala 10 sholawat. Alhamdulillah. Kalau hati kita senantiasa bersalawat, senantiasa berzikir, yakin harta yang kita miliki itu cuma titipan. Kalau cuma bersedekah gampang,
Karena kenapa? Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dalam perayaan Maulid ini, dalam Maulid menjalin ukhuwah, yuk bersama-sama kita tingkatkan sholat berjamaah. Rasul menyatakan sholatul jamaah afdal min sholatil fard. Sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian, karena ada simbol. Simbolnya apa? Kebersamaan. Kita bisa lihat, walaupun ini bersifat ibadah, coba kita renungkan, ada kehidupan dalam antropologis, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita assalamualaikum warahmatullah, belah mana? Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ini makna salam. Salam hendaknya kehadiran kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tetangga kita sebelah kanan, tetangga kita sebelah kiri. Jamaah kita di musola ini kebanyakan, masya Allah, di musola di masjid-masjid di Indonesia kebanyakan masjidnya alhamdulillah bagus-bagus, yang jamaahnya alhamdulillah, yang adzan aki, yang qomat aki, yang imam, yang makmum, yang bersihin musola, yang ngorek kuburan, yang dikubur. Makanya apa yang terjadi? Ternyata yang memenuhi musola kita kebanyakan ini KPU. Apa itu KPU? Kepala penuh uban. Tadi disebutin yang ada ubannya. Tapi gak apa-apa, yang aki-aki semakin tingkatkan. Yang muda kemana? Kalau adzan yang muda kan nikmat rasanya. Oleh karenanya yuk bersama-sama dengan majelis taklim, dengan maulid ini kan disimbolkan silaturahim, dengan jalin persatuan dan kesatuan. Pak RT, Pak Selamat mengumpulkan ini kan jalin silaturahim, jarang ketemu. Boleh jadi Ustadz Sobirin ada di Papua, kita nggak tahu, boleh jadi ada di mana. Dan alhamdulillah ini pagi ini kita dikumpulkan dalam rangka silaturahim. Rasulullah menyatakan kalau kita jalin silaturahim, kita jalin ukhuwah, rezeki kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan man ahabba say'an, orang siapa yang senang, man ahabba, tentang yang silaturahim, tazidur rizki wal umri, dia akan ditambahkan rizkinya dan ditambahkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita hiasi hidup ini dengan ibadah. Makanya ibu-ibu kadang-kadang ada lirik. Kalau ibu sebenarnya lirik-lirik nyanyian. Kalau nggak ada nyanyian katanya lirik-lirik. Kalau bapak beda, ya kan. Kalau lirik bisa dia ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Yuk bersama-sama. Ini ibadah, ibadah, di mana-mana ada ibadah. Hidup ini semuanya ibadah. Senyum ibadah, bantu tetangga ibadah, sedekah ibadah, baca Quran ibadah, umroh, haji, zakat, tambahin amplop Ustaz. Makanya nanti saya ceramahnya enggak makan ini Pak RT, langsung ada ditunggu oleh jamaah. Akhir kata dari saya nanti ada pantun nih Pak RT. Anak itik dimakan tikus, ambil batik buat. Makanya saya pesan kepada ibu-ibu nih semuanya nih, Bu, ibu, kalau ibu ke belakang sana, Bu. Kalau ibu saya tanya, ibu jawabannya iya, kompak ya. Kalau ibu-ibu jawabannya iya gitu ya. Coba tes vokal. Ibu. Belum, sono. Ibu. Ibu. Enak Ustaz ngerjain nenek-nenek. Nah, sampai mana saya jadi lupa nih. Nah, ini ada pesan.
Setiap pengajian, setiap majlis taklim, Maulidur Rasul, apa saja, ibu-ibu biasakan, bapak-bapak juga sama, biasakan bawa pulpen sama buku. Di sini ada nggak yang bawa buku? Mana dia orangnya? Nggak ada. Apa fungsinya? Buat mencatat apa hikmahnya yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul atau tidak? Yang kedua, jangan lupa bawa Quran sama tasbih. Dibaca ayat Qurannya benar enggak? Tasbih sambil berzikir. Ini yang terakhir nih, ajian pamungkas yang terakhir yang tiga. Bawa plastik. Makanya nih, Pak RT, ibu-ibu, alhamdulillah di mana-mana itu biasanya bukan bawa plastik, selampe. Makanya alhamdulillah saya juga hidupnya dari selampe ini. Karena kalau ibu saya habis ngaji bawa pulang bungkus, itu dicampur ingus. Tapi berkah alhamdulillah. Tapi kalau ibu-ibu sekarang alhamdulillah nggak pakai plastik, nggak pakai apa lagi Pak RT? Nggak pakai apa namanya selampe, plastik, pakainya tas. Biar gede. Makanya kasih sayang ibu luar biasa sepanjang masa. Betul atau tidak? Masya Allah. Coba kita lihat, untuk menjalin persatuan dan kesatuan bukan hanya di masyarakat, tetapi juga dalam keluarga, anak terhadap ibu, anak terhadap bapak. Bagaimana sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahadku?" Barang siapa yang berhak untuk yang kami pergauli, untuk kami pergauli, ibu atau bapak? Rasulullah menyatakan ummuka. Berapa ummuka? Apa artinya ummuka? Ibumu. Summa man qala ummuka. Summa man qala ummuka. Ibu disebutin berapa? Ibu disebutin 3 kali. Bapak berapa? Jawab bersama-sama, jawab yang kompak. Tadi nyebutinnya berapa? Ibu berapa? Ibunya 3, bapaknya alay artinya. Disebutkan ibunya 3, apa sebabnya? Kasih sayang ibu luar biasa. Kasih sayang ibu panjang sampai nyanyian-nyanyian bu. Itu kita diajarkan akhlak kita untuk menjalin persatuan dalam keluarga, untuk menghormati ibu. Ummi, ummi, ummi. Ada nggak lagu bapak? Bapak ada? Kalimun sekarang ada lagu jonggol. Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Di jonggol. Ya Allah, anak kita lebih hafal lagu-lagu yang anak-anak sekarang. Sony Wakwal, itu bisa kita rubah berzikir kepada Allah, bisa nggak kira-kira? Bisa kita zikir, liriknya sama, tapi tetap kita harapannya berzikir biar kita senang gitu kan? Allah, 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 ya Allah, Allahu Akbar. Allahnya 4 kali, ya Allah baru Allahu Akbar. Tes ya. Allah, 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 ya Allah, Allahu Akbar. Allah, 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 ya Allah, Allahu Akbar. Itu bukan hanya kita senang tadi lagunya, tetapi ada nilai kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat rasanya. Makanya bu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini fotonya ganteng banget ya. Pak RT nemu dari mana ini? Jadi saya lihat itu ada foto di depan pakai sorban. Di sini juga ada, alhamdulillah. Gantengan mana bu? Makanya alhamdulillah bu.
minta doanya. Mudah-mudahan nih, saya alhamdulillah ceramah udah sampai ke Nusantara, ke Indonesia. Ya kalau ada undangan ke Singapura, Arab Saudi, ke Amerika, itu kalau ada yang undang. Amin. Ini berkah. Syaratnya bagaimana menjadi ukhuwah Islamiyah? Kita harus memiliki akhlak di dalam lingkungan kita, bukan hanya muslim dengan muslim, tapi non muslim dengan muslim, atau sebaliknya muslim dengan non muslim. Ini berperangai akhlak yang baik. Bukankah Allah telah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tadi telah dibacakan ayat Al-Quran oleh ustazah kita, surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami utus Nabi Muhammad untuk apa? Memberikan rahmat bagi alam. Bukan hanya rahmat untuk orang-orang yang beriman saja, kepada orang muslim, tetapi juga oleh non muslim. Kita harus perbaiki akhlak kita. Nabi mengajarkan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang percaya kepada hari akhir, maka dia harus baik terhadap tetangganya. Amin ya Rabbal. Dia muliakan tetamunya, dia muliakan tetangganya, dia berkata yang baik dan yang benar. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Karena hujan, Bu. Jadi kalau saya ceramah terus-terus, Ibu lihat udah gelisah. Udah wajahnya alhamdulillah belok kanan, belok kiri. Apalagi bapak-bapaknya saya lihat alhamdulillah husu banget dengerinnya. Saya kira husu beneran, ngantuk. Ya Allah, saya kira husu begini-gini dia. Saya tanya ada 2 kemungkinan jamaah, Bu. Kenapa dia manggut-manggut? Pertama, boleh jadi dia paham dia manggut-manggut. Yang kedua, boleh jadi dia pura-pura paham padahal tidak. Nah ini yang ketiga baru ngantuk. Tapi insya Allah kita semuanya bersama-sama memiliki akhlak yang baik. Kalau kita memiliki akhlak yang baik terhadap siapa saja, tidak untuk orang lain, tapi buat siapa, Bu? Buat diri kita sendiri. Kita didik anak kita dengan akhlak karimah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, anaknya banyak, akhlaknya baik, dia insya Allah. Kalau punya anak, ada nggak di sini anak yang satu rumah itu ibu punya anak 12 orang, ada nggak? Ada nggak Pak RT? Punya anak 12 orang, tapi tetangga saya di Bekasi itu ada. Anaknya 12 orang karena dia jalin tadi, diajarkan persatuan kesatuan. Dia jalin bersedekah, rajin jamaah. Alhamdulillah karena jadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Kata orang Depok banyak anak, banyak. Alhamdulillah anaknya udah jadi semuanya. Pas lebaran datang anak pertama, assalamualaikum. Ibu maaf saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa uang 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Pak RT kira-kira kalau punya bini dikasih sama anaknya, punya istri tadi 5 juta rupiah, seneng nggak kira-kira? Bu seneng nggak? Sampai girang, sampai keluar air mata. Saking girangnya. Emang kenapa Bu girang sampai keluar air mata? Kakinya kinjek. Itu saking girangnya. Anak kedua datang ngasih 5 juta rupiah. Anak ketiga 4, 5 sampai 12, 5 juta. Di total dihitung berapa uangnya? Jadi 60 juta rupiah. Tapi namanya ibu-ibu kurang aja. Dia cerita, ya saya nyesel punya anak 12. Coba 30 kali 5, 150 juta. Nah, contoh yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa kembangkan. Kalau masjid musola bersama-sama kita bangun dengan uang kekompakan, insya Allah berkah. Betul? Amin ya Rabbal. Sekarang saya tanya, Bu, bapak-bapak, di kantong bapak-bapak, ibu-ibu ada uang 100.000 rupiah. Ada uang 50.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000. Jujur, buat sedekah berapa duit? 2.000 masih untung. Ya Allah, kadang-kadang 1.000 yang keluar. Ya Allah. Tadi udah kasih contoh sama ustazah ya. Saya kasih contohnya lain. Kalau di sini Pak RT, masjid yang gede di mana biasanya buat sholat Jumat? Masjid Al Husna, jamaahnya ada, anggaplah 700 orang ya.
Coba Bu, jangan 1.000 dah, 10.000 rupiah. 10.000 rupiah dikali 700 berapa jadinya tuh? 7 juta rupiah setiap minggu. Kalau sebulan dikali 4 berapa? 7 dikali 4 berarti 28 juta. Karena setiap minggu tuh masjid dapat 7 juta rupiah, kasih imam 2 juta rupiah, kasih khotib 2 juta rupiah, sisanya berapa? 3 juta. Alhamdulillah Pak RT, Pak Selamat, saya yakin kalau imam dikasih 2 juta sekali imam, ya Allah, jadi imam Jumatan jam 5 subuh masih di musola. Nginep, ada dikasih berapa? 2 juta, ya Allah, gitu ya Sadia. Tapi sayang, orang kita beda, kita pelit bersedekah. Tuh, coba kita lihat di Arab Saudi Pak, imam Masjidil Haramain itu digaji sebulan 150 juta rupiah. Alhamdulillah. Kalau kita imam masjid berapa nih Pak Ustaz? Ya Allah, gratis, ikhlas. Makanya beda. Coba kita lihat kalau di Arab Saudi orang baca habis Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah amin ditarik Al-Baqarah. Ya kan? Habis Al-Baqarah Ali Imran. Nah, karena kenapa? Ada perhatian pemerintah, pengurus masjid terhadap imam, terhadap petugas masjid. Di Indonesia beda, karena ikhlas. Akhirnya bacanya habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suruh ikhlas lagi. Zuhur ikhlas, asar, maghrib, isya. Kata malaikat ini pasti Pak Selamat subuhnya ikhlas lagi. Emang kenapa? Langganan. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini kalau kita bersedekah insya Allah berkah. Allah telah menegaskan kalau kita bersedekah yang awalnya rezeki kita sempit jadi mudah. Amin ya rabbal. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang diberikan rezeki yang sedikit, resepnya apa biar kaya raya? Bersedekah. Kita bisa belajar dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Bu, awalnya miskin, awalnya kere, tapi karena bersungguh-sungguh Nabi senantiasa menjelaskan, bersungguh-sungguh Nabi teman Abdurrahman bin Auf, dia bersedekah luar biasa. Yang awalnya tidak punya uang, dia bersedekah dapat uang lagi. Dia bekerja bersungguh-sungguh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sampai suatu ketika bersedekah sampai 40.000 dinar. Berapa satu dinarnya itu? 4,25 gram emas. Kalau ibu-ibu biasanya paham 1 gram emas berapa Bu? 500.000 rupiah. 500 dikali 4,25 gram emas berapa kira-kira? 1 dinar kurang lebih 2.125.000 rupiah. Bayangkan Pak, Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah itu sampai 40.000 dinar. Kalau diuangkan tadi 2.125.000 rupiah dikali 40.000 dinar, berarti dia bersedekah 85 miliar. Di sini ada nggak yang sedekah sampai 80 miliar? Masya Allah, yang kita doakan mudah-mudahan yang bersedekah untuk kajian maulid ini, kajian majlis taklim untuk musola, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup kita semuanya. Yang mudah-mudahan yang sedekah, mudah-mudahan saat nanti dia meninggal dunia seperti lampunya lampu petromak. Amin. Yang sedekahnya 100.000 lampu templok. Yang sedekahnya 100.000 lilin goyang-goyang. Yang sedekahnya 1.000 pentol goreng. Gak apa-apa, mau banyak mau sedikit yang penting ikhlas. Mudah-mudahan kita banyak sedekahnya, kemudian ikhlas. Insya Allah kita semuanya bisa pergi haji dan umroh. Amin. Ibu-ibu pengen gak pergi haji dan umroh? Nih resepnya gampang, hafali, ingati. Yang pertama, kalau ibu-ibu bapak-bapak ingin haji, yang pertama perbanyak baca surah Al-Hajj. Surah apa? Al-Hajj. Itu bicara tentang ada manasik haji, perintah haji. Yang kedua Ibrahim. Kalau kita udah amalin baca surah Al-Hajj tidak bisa, surat apa tadi? Ibrahim tidak bisa. Yang terakhir surat tanah. Gak ada.
Baik, ini saja, mohon maaf karena saya ditunggu oleh jamaah di sana. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Dengan bersedekah pun kita harapannya menjalin tali silaturahim. Yang miskin kita bisa bantu, mereka yang senantiasa masyarakat ini dalam pendidikannya untuk bangun musola dan lain sebagainya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yuk bersama-sama kita baca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Qulu jami'an astaghfirullah Rabbal baraya. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan lupa beristighfar kepada Allah dengan membaca astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah organ tubuh kami semuanya ya Allah. Jamaah kami ya Allah, agar mereka senantiasa sehat walafiat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, mereka sehat walafiat. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan yang soleh ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, masyarakat kampung Banjaran Butung ini ya Allah, berikan sehat walafiat ya Allah. Jauhkan dari mara bahaya ya Allah. Jauhkan dari musibah ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami yang banyak ya Allah, agar kami senantiasa rajin bersedekah ya Allah, rajin infak ya Allah, tidak lupa untuk mengeluarkan hak orang lain dengan berzakat ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji ya Allah, menunaikan ibadah umrah ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah. Berikanlah rezeki kepada kami ya Allah, agar kami bisa memberangkatkan kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah, untuk menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah, maupun mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kedua orang tua kami yang mereka masih hidup ya Allah. Berikanlah mereka rezeki yang banyak ya Allah. Berikanlah mereka rezeki yang banyak ya Allah, dan berikanlah keberkahan kepada kami semuanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Fauzia